adalah salah satu jalan utama di kota Qum, Iran, dinamakan dengan Square Mufid di depan Universitas Mufid, di mana tempat ini menjadi salah satu pusat kerusuhan dan juga anarkis serta terorisme yang terjadi pada tanggal 8 dan juga 9 Januari. Ini juga merupakan salah satu jalan utama di kota Qum. Tempat ini dikenal dengan Jumbo Square, di mana tempat ini tepat di depan Musolah Quds Qum, tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Kita bisa lihat waktu saat ini pukul 6.30 waktu setempat. Kita bisa melihat bahwa keadaan Iran saat ini sudah aman dan juga sudah kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan saya Idrus Alhamid, langsung dari kota Qum, Iran. Beberapa hari pasca kerusuhan dan juga aksi terorisme di kota-kota di Iran, kalau boleh saya runtutan kejadian aksi protes dan juga yang berakhir pada aksi kerusuhan atau aksi protes di Iran terjadi kurang lebih di awal Desember 2025, di mana keadaan inflasi Iran makin meningkat, harga dolar pun menjadi meningkat. Dari per dolar 1 juta rial naik menjadi 1 dolarnya 1.300.000 rial. Dan juga kenaikan harga dolar menyebabkan kenaikan harga bensin, yang tadinya harga bensin dari 30.000 rial, yaitu sekitar 380 rupiah, naik menjadi 50.000 rial atau 634 rupiah. Kenaikan harga bensin dan juga kenaikan harga dolar menyebabkan beberapa harga-harga di Iran menjadi naik, tapi bukan harga barang-barang pokok. Hal ini menyebabkan aksi protes dari masyarakat Iran yang dipelopori oleh para pedagang di pasar besar Teheran. Mereka melakukan aksi protes mereka dengan menutup toko mereka dan juga turun ke jalan, tapi aksi yang mereka sampaikan atau protes yang mereka sampaikan itu masih tergolong aksi damai, karena mereka hanya keluar dan menyampaikan unek-uneknya mereka, menyampaikan aksi dan juga protes terhadap keadaan barang-barang yang semakin meningkat, dolar yang masih semakin meningkat, dan juga bensin yang naik harganya. Aksi protes yang dimulai oleh para pedagang di pasar Teheran dimulai dengan istilahnya menutup toko-toko mereka dengan aksi penutupan toko-toko, dan mereka turun ke jalan untuk melakukan aksi protes terhadap kenaikan harga. Tapi kenaikan harga yang terjadi bukanlah kenaikan harga barang pokok. Kenaikan barang pokok masih tetap harganya, tapi ada beberapa barang yang memang harganya naik, seperti contohnya harga bensin dan juga harga mobil serta harga properti. Lalu kejadian ini terus berlanjut sampai tanggal kurang lebih 25 sampai 26 Desember 2025. Aksi yang tadinya damai menjadi aksi yang cukup anarkis, atau aksi yang cukup istilahnya anarkis, dengan anak-anak muda mulai menarik tong sampah dan juga membakar tong sampah di tengah jalan maupun ban di tengah jalan. Aksi seperti ini mungkin biasa terjadi di setiap aksi protes atau aksi unjuk rasa di seluruh negara mungkin. Tapi hal tersebut mulai berubah ketika masuk di tanggal 24 Desember. Masyarakat yang turun ke jalan bukan hanya membakar tong sampah atau ban di tengah jalan, tapi mulai melakukan aksi istilahnya perusakan fasilitas umum, seperti membakar bus, membakar mesin-mesin ATM, dan mencabut pagar-pagar di tengah jalan. Kejadian atau aksi ini terus berlangsung selama beberapa hari, dan aksi dilakukan biasanya oleh unjuk rasa itu hanya di malam hari. Sampai kurang lebih tanggal 2 sampai 3 Januari, seperti yang kita ketahui, di tanggal tersebut Amerika juga sedang menyerang Venezuela dan menangkap Maduro. Pada saat itu media lokal melaporkan bahwa adanya penangkapan dari penyeludupan beberapa senjata atau penyeludupan senjata ke negara Iran. Aksi terus bergejolak sampai akhirnya masuk di tanggal 6 dan di tanggal 7 Januari, di mana aksi yang sudah cukup istilahnya anarkis berubah menjadi aksi yang cukup sadis. Di saat ini protes bukan lagi terkait tentang masalah ekonomi dan juga bukan anti Iran atau pemerintah Iran, tapi naik menjadi aksi terhadap permusuhan terhadap Islam, di mana mereka membakar masjid, membakar Al-Quran, dan juga membakar sekolah dan juga membakar catatan sipil. Banyak bakar, bahkan mereka juga membakar istilahnya klinik-klinik, rumah sakit, dan membakar beberapa ambulans.
Meningkatnya aksi ini di tanggal 8 dan juga di tanggal 9 Januari, di mana tanggal 8 dan tanggal 9 Januari keseluruhan menjadi rubah. Aksi protes berubah menjadi aksi teror, karena mereka turun ke jalan dengan senjata tajam dan juga dengan senjata berat, yaitu senjata Klasikov dan juga senjata istilahnya pemburu atau senjata buruan untuk berburu istilahnya rusa di pegunungan atau di padang Sahara. Jadi aksi yang tadinya mulai anarkis menjadi aksi yang cukup sadis dan juga cukup brutal, di mana mereka menembaki masyarakat umum. Ya, seperti yang kita lihat, seperti yang kita ketahui, ketika ISIS masuk ke Irak pada zaman itu, masuk ke kota Mosul, mereka menembaki masyarakat. Hal itu pun terjadi di Iran. Di tanggal 8, di tanggal 9 Januari 2026, aksi brutal itu terjadi. Mereka menembaki masyarakat, bahkan mereka menembaki anak kecil di kepala di kota Neyshabur. Mereka menusuk aparat dengan 60 kali tusukan. Bahkan mereka membagikan pisau dan juga bagi untuk orang-orang yang turun untuk melakukan aksi terorisme tersebut. Pada hari tersebut, pada hari itu pemerintah Iran masih melarang aparat kepolisian untuk menembak mereka secara langsung. Tapi ketika eskalasi itu sudah mulai meningkat kepada pembunuhan terhadap masyarakat sipil dan juga aparat kepolisian, baru pemerintah memerintahkan untuk melawan aksi terorisme tersebut dengan kekuatan penuh. Di saat itu seluruh internet, jaringan telepon dan juga jaringan SMS diputus secara total. Aparat kepolisian melakukan perlawanan secara kuat terhadap terorisme, sehingga pada tanggal 9 Januari 2026 aksi tersebut juga menjadi surut, dan tanggal 10 Januari masyarakat turun ke seluruh kota untuk mengamankan kotanya dari aksi-aksi teroris. Kita katakan kenapa aksi teroris, karena yang melakukan itu tidak ada lagi anak-anak muda Iran, semua pendatang. Bahkan sampai sekarang ini aparat kepolisian masih terus menangkap pelaku terorisme tersebut yang nyatanya mereka bukan orang-orang Iran, mereka adalah pendatang. Sampai akhirnya di tanggal 12 Januari 2026 masyarakat Iran turun ke jalan untuk melakukan aksi pembelaan terhadap pemerintah. Seperti yang kita lihat bersama, hampir 24 juta masyarakat Iran turun ke jalan untuk melakukan aksi pendukungan terhadap pemerintah, terutama pendukungan terhadap pemerintah dan juga dukungan terhadap pemimpin revolusi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei yang dikenal dengan sebutan Rahbar. Mereka melakukan aksi tersebut, dan aksi dukungan terhadap pemerintah pada tanggal 12 Januari 2026 mengukuhkan kemenangan Iran. Lagi-lagi terhadap kerusuhan dan aksi terorisme yang dibiayai oleh Zionis Israel dan juga Amerika. Karena Zionis Israel mengakui secara langsung, Amerika pun mengakui secara langsung bahwa mereka mendanai aksi teroris tersebut. Bahkan Pompei mengatakan bahwa agen-agen Mossad itu datang di jalanan-jalanan di kota Teheran. Tanggal 12 Januari pemerintah Iran dan juga masyarakat Iran serta bangsa Iran lagi-lagi mengokohkan kemenangan Republik Islam Iran terhadap agen-agen musuh dari luar, yaitu Zionis Israel dan juga Amerika, dengan datangnya atau turunnya mereka di jalan-jalanan untuk meneriakkan slogan-slogan mendukung pemerintah dan juga mendukung sang pemimpin Rahbar Said Ali Khamenei. Satu hal yang juga ingin saya sampaikan di akhir laporan saya terkait tentang bahwa Rahbar Said Ali Khamenei diberitakan meninggalkan Iran atau lari ke arah Moskow dan Rusia. Ini adalah hal yang propaganda atau berita yang sangat bohong dan juga sangat tidak mungkin. Hal ini saya tanyakan secara langsung kepada mereka-mereka yang anti pemerintah dan juga mereka yang pro pemerintah. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat tidak mungkin bagi seorang Said Ali Khamenei meninggalkan Iran. Karena apa? Karena musuh-musuh Iran seperti Zionis Israel dan Amerika itu adalah musuh-musuh Iran yang no mercy. Tidak ada lagi, istilahnya tidak ada rasa ampun dan rasa kasihan terhadap musuhnya, yaitu Said Ali Khamenei. Di mana ketika Said Ali Khamenei tahu aja lokasinya di mana, maka akan langsung dieksekusi. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk Said Ali Khamenei akan pergi atau lari dari keluar Iran, yaitu ke Moskow ataupun Rusia. Ini hal yang dikatakan oleh masyarakat Iran. Karena menurut masyarakat Iran,
Said Ali Khamenei sebagai pemimpin revolusi Islam Iran tidak memiliki jalan kecuali dua jalan. Jalan yang pertama adalah kemenangan Iran terhadap Zionis Israel, terhadap istilahnya keganasan Zionis Israel dan juga aroganisme dan juga kesombongan imperialis Amerika, atau jalur yang kedua adalah mati syahid. Hal ini juga dikukuhkan dengan Said Ali Khamenei di pagi ini pada acara Isra dan Mi'raj. Beliau mengundang seluruh masyarakat, beliau mengundang seluruh penyair dan pujangga, dan juga mengundang seluruh aparat-aparat yang kemarin sempat terluka dalam aksi terorisme tersebut, dan berceramah secara langsung, disiarkan live secara langsung di televisi-televisi Iran, dan juga disiarkan secara langsung tentunya di televisi-televisi internasional. Hal ini mengukuhkan bahwa pemimpin Republik Islam Iran Said Ali Khamenei tidak akan pernah meninggalkan medan perang dan akan selalu berdiri tegap melawan Zionis Amerika, Zionis Israel dan juga Amerika. Idrus Al-Hamid, Kota Qum, Iran, melaporkan.